Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsa Manurung dengan NIM 1112321 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya yang berjudul Synchronization dalam sistem paralel terdistribusi menggunakan Laporte clock. Nah, seiring perkembangan teknologi, sistem komputer tidak lagi berjalan pada satu mesin saja. Saat ini, banyak sistem yang menggunakan sistem terdistribusi, yaitu beberapa komputer atau node yang saling terhubung melalui jaringan. Permasalahan utama dalam sistem ini adalah tidak adanya global clock. Artinya, setiap node memiliki waktu masing-masing. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan yang pertama, kita akan sulit menentukan urutan kejadian atau event ordering. Jadi jika urutan ini salah, maka bisa terjadi yang pertama inkonsistensi data, yang kedua duplikasi proses, dan yang ketiga bahkan dia bisa mengalami kegagalan fungsi atau kegagalan sistem. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita akan menggunakan konsep logical clock. Salah satunya adalah Laporte clock. Nah, pertama, sistem terdistribusi itu kan merupakan suatu kumpulan komputer yang bekerja sama tanpa share memori dan tanpa global clock. Nah, permasalahan sinkronisasi, masalah utamanya itu, pertama itu perbedaan waktu antar node, yang kedua ada delay, yang ketiga ada eksekusi tidak serangan. Nah, logical clock di sini kita gunakan untuk menentukan urutan kejadian tanpa waktu nyata, melainkan berdasarkan hubungan logis. Nah, di sini saya menggunakan Lamport clock yang bekerja dengan aturan sederhana. Yang pertama, setiap event, jadi setiap penambahan event itu plus satu. Jadi ketika kita juga akan mengirim pesan atau send message, dia akan mensertakan clock dan setiap kita menerima pesan, dia akan ambil max atau clock lokal clock pesan plus satu. Nah, pada implementasi code bisa kita lihat seperti berikut. Nah, program ini menggunakan kelas bernama node, yang dimana nama di sini itu adalah nama node, sedangkan self clock di sini sama dengan nol. Clock itu kan tadi logical clock kan, berarti awalnya itu adalah nol. Nah, selanjutnya kita masuk ke event internal. Ada event internal itu, jadi setiap event internal di sini tuh clocknya itu akan bertambah satu atau plus sama dengan satu. Contoh, contohnya itu user mengetik. Selanjutnya kita akan send event atau mengirim pesan. Nah, pada pada ini clocknya itu akan dinaikkan. Yang tadi kan di internal tuh plus sama dengan satu, di sini juga plus sama dengan satu, yang artinya self clocknya itu sudah ada dua. Dan juga dia akan mengirim nilai clock ke node lain dan juga dia akan memanggil fungsi receive di penerima. Nah, selanjutnya diterima pesan atau dev receive message bisa kita lihat seperti code berikut. Dia menggunakan rumus max self clock receive clock plus satu. Artinya dia akan menjaga urutan sebab akibat. Artinya di sini kan kayak uh, dia akan menambah self clock, kemudian dia akan menerima plus satu. Nah, di sini ada create nodes atau simulasi program. Jadi penjelasannya itu user akan melakukan event, kemudian user mengirim ke server, kemudian server akan mengirim ke database, dan database akan mengirim balik, dan server akan mengirim ke user atau siapa sih yang menggunakan kode ini. Nah, dari hasil program berikut ketika dijalankan akan berbentuk seperti berikut. Nah, ketika dijalankan bisa kita lihat hasil program menunjukkan clock selalu meningkat. Tidak ada urutan yang melanggar logika dan semua event memiliki hubungan yang konsisten. Contoh, jika A menyebabkan B, maka clock A itu lebih kecil dari clock B. Ini membuktikan bahwa Lampert clock ini menjaga kualitas. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Lampert clock itu menentukan urutan event. Yang kedua, tidak bergantung pada waktu fisik, dan yang ketiga menjaga hubungan sebab dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi Lamport Clock dalam sistem terdistribusi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.